Sejujurnya, harus kuakui, hatiku sebenarnya sangat sakit mendengar kalimat Musa. Tetapi wajahnya tetap tersenyum. Tidak ada perubahan apapun di wajahnya ketika mengucapkan hal itu. Hatiku kembali tenang. Anakku, engkau akan dengan mudah sebenarnya mengenaliku, juga mengenali Tuhan, apabila engkau selalu menggunakan hati nuranimu. Tetapi engkau tidak mampu melakukan hal itu, dikarenakan engkau selalu menggunakan pikiranmu. Pikiran sangat sering tersesat, disesatkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Bila engkau sering mengasah kedekatanmu dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang waskita, orang yang mengenali situasi tanpa perlu diberitahu. Teman seperjalananmu itu, dia tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Semua hanya karena kerendahan hatinya. Suara hatinya yang membimbingnya untuk tahu. Orang seperti engkau ini sangat mudah mengatakan bahwa segala yang engkau lakukan untuk membela Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah anakku, kita melihat kenyataannya. Bagaikan sebuah monitor raksasa, sebuah layar televisi muncul di awan. Mataku terbelalak. Satu persatu memperlihatkan ceramah khotbah yang kubawa di banyak tempat. Semua umat berebut mencium tanganku. Mereka banyak yang histeris. Untung para pengawal dengan sigap menggiring aku ke mobil untuk menuju tempat ceramah selanjutnya. Di dalam tayangan berikutnya, tampak aku sedang berkhotbah dengan garang. Udara di sana memang panas karena tidak ada AC. Tetapi aku tetap semangat karena panitia menugaskan seseorang untuk mengipasi tubuhku dari belakang. Dalam hati aku bangga melihat kesetiaan mereka. Inilah sebuah bukti aku membela nama Tuhan dengan serius. Di layar tampak juga aku sedang berjalan dengan tongkat menuju mobil dengan dagu yang kuangkat, memperlihatkan rasa percaya diriku yang besar. Siapakah yang dielu-elukan di situ? Siapakah yang menyombongkan diri di situ? Pernahkah engkau memikirkan orang tua yang mengipasi tubuhmu dari belakang? Engkau belum 50 tahun dan orang tua itu hampir 70. Apakah itu pantas? Apakah dalam kelelahannya engkau masih berharap kakek itu mendengar khotbahmu? Ataukah engkau hanya sekedar mengeluarkan isi kepalamu tanpa peduli umat memahami atau tidak? Tiba-tiba Musa bertanya di dalam kehusuanku melihat begitu antusias umat mengelilingiku. Wajahku kurasakan pasti memerah mendengar berondongan pertanyaannya. Aku menatap wajah Musa, tetapi seperti tadi, lembut dan teduh. Hatiku bagai disiram air dingin kembali. Aku menantikan dia melanjutkan pembicaraannya. Semua yang ada di sana berfokus kepada dirimu. Di mana Tuhan? Dia tidak ada di sana.
Tuhan tidak akan pernah berada di dalam hati yang penuh sesak dengan kesombongan. Tuhan juga tidak akan pernah bisa berada di tempat yang penuh dengan caci maki, karena Tuhan itu suci. Dan itulah sebenarnya bentuk kekafiran yang paling mendasar, yaitu menyingkirkan Tuhan dari tempat yang disukainya, yaitu hati nurani manusia. Tuhan tidak pernah mau diduakan oleh keakuan diri kita. Dia ingin memenuhi seluruh relung hati setiap manusia. Di mata Tuhan, di sana hanya sekelompok orang yang berkumpul dengan spanduk besar untuk mendengar ceramah tentang Tuhan. Yang mereka peroleh hanya cerita tentang Tuhan, hanya sekedar dari kulit luarnya. Karena engkau sebagai pemuka agama dan selalu merasa bahwa engkau sebagai wakil Tuhan di sana, sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Jadi, apa sebenarnya yang hendak engkau capai di sana? Sebenarnya hanya pemuasan nafsu pikiranmu, angkara murkamu, di mana engkau ingin dikenal, dan setelah engkau terkenal, engkau menikmati itu semua. Bagi Tuhan, itulah suatu bentuk perbuatan yang sangat haram, dikarenakan engkau memanfaatkan nama Tuhan untuk mengelabui banyak umat Tuhan, padahal semua demi dirimu sendiri, demi kepuasanmu. Tidak sepotong pun dari ceramahmu memperlihatkan sisi betapa Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Tuhan penuh dengan rahmat bagi seluruh ciptaannya. Itu tidak terjadi di ceramahmu. Yang ada adalah pertunjukan keberadaan dirimu sendiri. Aku tidak merasakan lagi air yang jatuh dari mataku, bukan sekedar tetesan lagi. Di setengah abad umurku, aku menangis bagaikan anak kecil. Hatiku sangat terluka, luka yang sedemikian menganga untuk membuka mata hatiku. Tuanku Musa yang bijaksana, izinkanlah aku berada di sini untuk terus-menerus mendengarkan aliran air kehidupan dari Engkau, kataku terisak. Wajah Musa penuh dengan senyum yang sangat lembut. Anakku, waktumu sudah habis. Tempatmu tidak di sini. Engkau akan dibawa ke tempatmu yang semestinya. Waktu kita untuk bercermin adalah di dunia, bukan setelah kematian menjemput kita. Segala isak tangis dan penyesalan hanya ada di dunia. Di dunialah kita memperjuangkan iman kita. Hatiku sangat hancur mendengar ucapan Musa, bagaikan sayatan pisau yang dilumuri air asam di tubuhku. Sangat pedih. Aku menunduk sedalam-dalamnya. Tuanku, izinkanlah aku menemui Dia, Sang Maha Segalanya, untuk memperlihatkan duka nestapa akibat perbuatanku sendiri. Musa mengernyitkan keningnya sedikit, sangat halus, tetapi wajahnya masih tetap tersenyum lembut. Sesungguhnya lah anakku, engkau kembali melakukan perbuatan sia-sia. Sebentar lagi anak-anakku yang lain akan berkumpul di tempat ini, dan mereka semua akan kubawa
menuju tempat yang diberikan Tuhan untuk peristirahatan kami sementara di tempat Bapa Abraham. Musa seperti memberi penjelasan, dan dia mengangguk serta memberi isyarat. Seorang pria bermantel keemasan menggandeng tanganku dan membawaku melayang menjauh dari tempat Musa. Aku masih sempat melihat mereka dikerumuni orang-orang, pria, wanita, dan anak-anak yang entah dari mana datangnya. Sepertinya mereka menyambut kedatangan pria teman seperjalananku tadi, yang entah mengapa tidak pernah kutanya namanya. Dari kejauhan, aku melihat sebuah istana yang bersinar begitu berkilauan. Ternyata sinar itu berasal dari kiri dan kanan jalan yang dipenuhi batu permata. Dari atap seluruh bentangan istana yang sangat luas itu tampak berpendaran cahaya. Aku sedemikian ketakutan. Pria bermantel keemasan itu menghentikan langkah kami dengan jarak yang masih jauh dari pintu raksasa yang berlapis emas. Dia berkata, "Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini." Seluruh wajah pria bermantel emas ini tersenyum lembut, dan dia segera berbalik, dan mataku sangat sulit mengikutinya kemana. Betapa berbahagianya semua orang-orang ini. Semua selalu tersenyum lembut, begitu damai. Keadaan seperti ini sangat membesarkan hatiku. Dengan terseok-seok, aku merayap menuju pintu emas itu. Tampak aku sedemikian kecilnya. Aku merintih, "Tuhan, aku mengetuk di pintu surgamu, memohon ampun." Aku mendengar suara seperti desau angin yang sangat lembut, akan tetapi sangat nyaring terdengar di telinga. "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang terasa hanya sepasang lengan yang kokoh menarikku menjauh dari pintu emas itu. Aku dibawa seorang pria bermantel hitam.